Yang ketiga, Nuh taat melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita lihat ayat 22 dari pasal 6. Dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Pada waktu Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa dia akan membinasakan semua isi bumi, dia konfirmasi ke Nuh. Untuk menyelamatkan Nuh, Tuhan memberi perintah. Apa itu? Bangun bahtera. Coba kita lihat yuk ayat 14. Dia katakan begini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya. Ingat dulu ya. 300 hasta panjangnya. 50 hasta lebarnya. Dan 30 hasta tingginya. Oke. Kita kembali ke panjangnya. Berapa hasta? Berapa hasta panjangnya tadi? 300. Satu hasta itu berapa? Kurang lebih 50 cm. Kalau kurang pun sedikit, kalau lebih pun sangat sedikit. Udahlah kita netkan aja sekitar 50 cm ya, biar enak ngitungnya. Kalau 50 cm satu hasta itu ini. Berarti 5 kali 3 berapa? 15 toh? 15 toh? Berarti 150 meter panjang kapal itu. Bapak Ibu bisa bayangkan panjangnya kapal 150 meter itu lebih panjang dari lapangan sepak bola. Saudara bayangkan enggak? Itu lebih panjang dari kapal Titanic. Lebarnya berapa tadi? 50 hasta. 5 kali 5 25 meter. Kalau diukur dari depan sana, paling depan dari teras sampai ke sini 26 meter. Kira-kira segitu lebarnya. Lalu tingginya 30 hasta. Berarti berapa? 15 meter tingginya. Dan disuruh dibuat bertingkat-tingkat. Kabinnya itu ada 3. Dan setelah itu Tuhan memerintahkan kepada dia dari semua binatang, hewan, baik yang ada di udara, yang ada di daratan, di dalam laut engkau bawa. Di laut sih enggak lah kayaknya ya, karena memang sungai. Bawa sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina. Bawa sepasang-sepasang. Termasuk tungau. Ya kan? Loh iya dong. Buktinya sekarang kan ada tungau ya kan. Bawa sepasang. Ada yang bingung dengan kata tungau ya. Tungau itu kutu ayam. Yang kecil benar itu. Saya ketika baca ini saya renungkan gimana cara Nuh ya memilih sepasang. Gimana cara lihat jenis kelaminnya. Ini jantan, ini betina. Sepasang-sepasang. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di sini ayat 22 berkata, Nuh melakukan tepat seperti permintaan sorga. Gak meleset. Sekalipun itu sepertinya mustahil, sekalipun sepertinya itu berat, tapi tidak ada sanggahan dari mulut Nuh yang keluar kepada Tuhan. Bahkan di catatan sejarah orang-orang Israel kuno itu, ketika Nuh membangun bahtera itu, dia membangun di atas bukit karena di sana ada kayu-kayu besar. Dan waktu proses membangun itu, banyak orang yang datang ngejek dia. Mereka kata, hei lihat itu si Nuh sudah gila, udah nggak waras, bangun bahtera kapal sebesar itu di atas bukit, jauh dari pantai. Gimana caranya dia nanti menurunkan kapal itu ke pantai? Sehingga banyak masyarakat yang mengolok dia. Bahkan ada komentar yang berkata sampai ada yang buang hajat di situ. Karena mereka nggak suka. Karena apa? Pekerjaan itu pekerjaan gila. Tapi dengar baik. Ejekan orang dari luar, hinaan orang, makian orang, itu tidak mempengaruhi hati Nuh sedikit pun. Untuk membatalkan dia mengerjakan bahtera itu. Yang Alkitab catat, dia mengerjakannya dengan baik, dia mengerjakannya sampai tuntas, persis seperti yang Tuhan minta.
Dan perhatikan endingnya. Ketika Tuhan membuka semua mata air dan mendatangkan hujan, Alkitab berkata 150 hari air itu berkuasa di bumi. Nuh, istrinya, 3 orang anak, 3 menantunya selamat. Oleh karena apa? Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bergaul karib. Dia memiliki gaya hidup yang benar. Dan yang ketiga, dia mentaati Tuhan. Persis seperti yang Tuhan minta dalam kehidupannya. Ketika Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu di tahun ini, saya mau katakan, jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan tunda, jangan berpikir, nanti bagaimana. Karena kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, berarti ada sesuatu di ujungnya itu yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Yang akan Tuhan buat bagi kita. Lakukan saja. Kalau Tuhan suruh engkau menabur, menabur saja. Karena di balik itu Tuhan pasti melakukan sesuatu. Kalau Tuhan suruh kita melakukan, memperhatikan kaum duafa, perhatikan saja. Seberapa yang ada tabur. Karena saya percaya di balik itu Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Nuh. Sikap ketaatan kita kepada Tuhan itu, yang merupakan buah dari pergaulan hubungan karib kita kepada Tuhan, akan menarik perhatian Tuhan secara khusus terhadap diri kita.